Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami dari PD Cipta Saham. Selamat berhari Minggu, hari libur teman-teman. Jangan lupa olahraga, jalan-jalan bersama keluarga tercinta. Kalau nggak bisa jalan-jalan ya di rumah saja makan besar. Kalau channel ini bermanfaat silahkan subscribe dan aktiflah di kolom komentar untuk menambahi kekurangan-kekurangan yang mungkin besar kita miliki. Gitu saja. Nah, kali ini kita akan coba bikin video atau review tentang satu saham yang memiliki rapor merah sebenarnya, rapor merah, kemudian mendapat notifikasi khusus dari Bursa Efek Indonesia, namun cukup menarik untuk kita perhatikan karena ada dana besar yang masuk ke emiten tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua juga ada ada program baru atau ada kebijakan korporasi baru yang membuat itu menarik untuk kita definisikan sebagai sebuah peluang. Nah, cerita itu hampir sama dengan BBYB pada 2 bulan yang lalu itu. 2 bulan yang lalu itu BBYB juga BBYB lagi newcomers ya, bank digital yang sedang gencar-gencarnya promosi, kemudian ada dana besar masuk ke sana, tentu atau investor besar masuk ke sana. Nah, apa yang saya ingin bicarakan? Kalau dulu kita BBYB, sekarang adalah AirAsia. Tentu teman-teman sudah kenal AirAsia ya. AirAsia itu adalah awalnya adalah sebuah grup perusahaan yang juga bergerak di bidang maskapai penerbangan. Bisa dibilang ini adalah pesaingnya Garuda. Nah, beberapa waktu terakhir itu ada berita tentang AirAsia Food yang mendarat di Indonesia. Kalau dengar nama food, ini berarti AirAsia akan siap menjadi perusahaan yang menjadi pesaing serius buat perusahaan-perusahaan sejenis yang sudah berjalan di Indonesia, misalnya GoFood, ShopeeFood, terus apa lagi tuh, ya itulah jenis-jenis itu yang menjadi pesaing utama. Dan yang menjadi catatan, AirAsia Food ini AirAsia ini juga seringkali membuat harga itu seperti mereka yang punya pasar gitu ya. Seperti waktu pesawat itu, zaman pesawat, AirAsia juga menjadi tumpangan yang sangat murah dibandingkan dengan pesaing-pesaing yang lainnya, dan itu sangat bisa terjadi di bisnis delivery order ini. Untuk itu tentu sangat berimbas pada emitennya. Apa emitennya AirAsia? Nah, itu nanti kita lihat. Ini per hari Jumat si AirAsia Food sudah tebar promo di wilayah Tangerang dan mungkin akan tersebar ke wilayah Indonesia. Sekarang kita cek ini ya. Nah, ini emitennya bernama CMPP teman-teman. AirAsia. Nah, CMPP ini tanggal berapa ini? Sebentar. Yang ini waktu itu saya dapat yang ini nih. Tanggal 8 Maret itu berarti hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Oh bukan, yang ini. Tanggal 9 Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, ini. Jadi ketika hari Selasa itu ada launching AirAsia Food di Indonesia. Launching ini mendapat respon positif dari pasar karena pada awalnya dia berada di harga berapa tuh, sekitar 400-an ya. Nah, waktu launching hari Selasa dia langsung naik, kemudian dan dimungkinkan turun lagi. Nah, di hari Rabu nih, hari Selasa, terus Rabu, Kamis, Jumat. Kamis dan Jumat menandakan bahwa seller dan buyer sudah cukup kuat di CMPP. Nah, kalau yang ini teman-teman, ini yang dilihat garis itu adalah spesial notifikasi dari AirAsia. Nah, bagaimana itu kok
kalau disuspend terus, ini bukan suspend teman, AirAsia ini bukan suspend tapi masih menjadi catatan buat AirAsia ya. Andai saja itu dilepas, nah ini kan sudah dilepas itu nyatanya, dilepas maka kemungkinannya terbang meskipun turun lagi. Yang menjadi PR buat kita adalah hari Senin, apakah AirAsia ini benar-benar akan terbang lagi karena faktor tadi itu. Mereka sudah mulai promo dan seterusnya, mengejar pasar-pasar yang sudah pernah dijajaki oleh GoFood, GrabFood, AsiaFood dan ShopeeFood dan lain sebagainya. Nah, selain itu dari teknikalnya, misalnya kita lihat yang bawah itu MACD sudah menunjukkan potensi untuk pullback ya. Potensi pullbacknya sangat besar. Meskipun kita masih menunggu konfirmasi pada hari Senin. Kenapa? Pertama, karena histogram di MACD juga sudah menunjukkan si seller sudah mulai habis. Ya. Tinggal menunggu peralihan dari buyer. Itu sellernya mana? Maksud saya ini nih. Yang bawah ini. Nah, ini yang bawah ini seller paling bawah itu kan tertinggi ya. Seller tertinggi itu hari Jumat, Senin, Selasa. Ya, hari Jumat seller, kemudian hari Senin sudah mulai menipis, hari Selasa menipis lagi, hari Rabu barang turun tapi juga mulai menipis sellernya. Dia lepas barang itu yang dapat di harga 400-an. Nah, di sini juga mulai nipis. Kalau mau spekulasi sekarang juga atau hari Senin sudah mulai bisa masuk. Dan menjadi catatan, karena ini adalah aksi korporasi yang cukup masif di CMPP, maka bisa kita jadikan watchlist baru, watchlist untuk trading ataupun watchlist untuk investing beberapa waktu ke depan. Sebagaimana cerita pada apa tadi ya? Bank BBYB. Kita cek dulu di RTI ya. CMPP Anda perhatikan 1 tahun terakhir, jangan 3 bulan terakhir. Nah, ini bulan Januari CMPP itu di harga 1.600-an, naik cukup signifikan kemudian disuspend karena naiknya dianggap tidak wajar. Ya, turun lagi, kemudian naik lagi, dan itu tadi yang ada. Nah, special notasinya juga begitu, negative equity securities in special monitoring. Sepertinya, nah ini lihat. Kalau dari sini nampak sekali bahwa memang minus CMPP. Tapi ada tapinya ini. Tapi dengan masuknya atau dipilihnya strategi baru itu menjadi catatan buat kita. Anda perhatikan di shareholder komposisi masyarakat hanya memiliki 7,59%, sementara ada 2 trader besar di sana ya, dalam bentuk perusahaan, yaitu AirAsia sendiri dan Versindo Nusa Perkasa sebesar 46% masing-masing itu. Beda tipis ya, 46%,16 dan 46%,25. Mereka saja berani pegang, masa kita takut kan gitu. Ya paling tidak kita masukkan watchlist untuk trading harian ataupun swing, menunggu hasil dari kebijakan korporasi si AirAsia Food ini. Ya kira-kira itu ya. Ini kita bicara seperti, atau kita berharap seperti BBYB. Kita lihat Bank Newcomers ini. Mungkin yang punya email, punya Facebook dan punya akun di YouTube 3 bulan terakhir sering melihat itu ya, melihat promo dari Bank Newcomers. Ya, kurang lebih seperti itulah. Kita ini lihat BBYB ini bulan Oktober, jadi akhir tahun 2021 kemarin mereka memang ganti aksi korporasi
full power menjadi bank digital dan banyak uang-uang besar masuk di perusahaan ini. BBYB ini kalau tidak salah, sebentar. Nah ini Aku Laku Silver berada di sana. Ini Aku Laku Silver siapa sih Aku Laku Silver ini? Aku Laku Silver itu salah satu grup di Alibaba Group, punya Jack Ma. Lumayan ya. Oleh karena itu ya kadang berita-berita seperti ini kita harus belajar lebih lagi, kita cermati bersama-sama. Technical analysis oke, fundamental analysis oke, news juga oke. Kenapa harus kita pelajari pelan-pelan? Karena kita sedang belajar memperoleh cuan secara istiqomah. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.